Selamat dan bahagia Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismalia, calon guru penggerak Angkatan 8 asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Koneksi antar materi ini saya sajikan dalam bentuk refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Momen penting atau paling mencerahkan bagi saya yaitu saat mempelajari dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara telah membuka pikiran saya tentang arti dan tujuan pendidikan yang sesungguhnya, dan saya pun memahami peran sebagai pendidik. Hal yang telah mencerahkan bagi saya yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai fasilitator mempersiapkan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidik hendaknya berpegang teguh pada semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungtolodo, ing madya bangun karso, dan tutwuri handayani. Saya juga memahami bahwa guru penggerak harus mengenali dan mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, agar ia mampu memfasilitasi murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga dapat terwujud lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sebagai agen transformasi pendidikan, guru penggerak harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi antar guru agar tujuan pendidikan segera dapat terwujud. Kaitan antara materi modul 1.1 dan modul 1.2 untuk mengimplementasikan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka guru penggerak harus memahami dan mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, yaitu nilai berpihak pada murid. Terwujud dalam bentuk kemampuan guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang memberi ruang seluas-luasnya untuk murid mengembangkan dirinya agar menjadi manusia yang merdeka, lahir maupun batin. Pengembangan nilai inovatif, Ki Hajar Dewantara menyatakan didiklah murid sesuai dengan zamannya. Pentingnya nilai inovasi ini akan mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, sesuai dengan pembelajaran abad 21 dengan memanfaatkan berbagai media yang berbasis IT. Selanjutnya, pengembangan nilai mandiri. Kemandirian guru untuk mengembangkan diri tanpa harus diperintah, memiliki motivasi dan inisiatif untuk mengambil keputusan yang tepat dalam usaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sangat perlu dikembangkan. Kemandirian ini terwujud dalam bentuk keinginan guru untuk mencari berbagai sumber yang mendukung guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, nilai yang perlu dikembangkan yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif terwujud dalam kemampuan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan rekan sejawat akan membangun hubungan positif, saling mendukung, serta dapat saling berbagi praktek baik yang nantinya dapat diimplementasikan pada kegiatan murid. Terakhir adalah nilai reflektif, sangat penting untuk mengevaluasi proses yang telah dilaksanakan, serta untuk merencanakan tindak lanjut yang tepat dari sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan.
Saat momen itu terjadi, saya merasa bahwa selama ini cara mengajar saya jauh dari berpihak pada murid. Saya mengajar hanya melepaskan kewajiban saja tanpa ada usaha untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang saya lakukan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sebagai guru saya merasa termotivasi untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Saya harus menciptakan proses yang dapat memberi makna bagi murid. Saya harus memperhatikan karakter murid dan menilai dari seluruh aspek, bukan aspek kognitif saja. Saya juga merasa termotivasi untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, terus mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang ada dalam diri saya, agar nantinya saya mampu menjalankan peran sebagai guru penggerak untuk ikut mewujudkan tujuan pendidikan, menciptakan generasi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Refleksi selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Penilaian hanya ranah kognitif saja. Saya beranggapan bahwa guru satu-satunya sumber belajar. Saya belum mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran. Saya jarang sekali melakukan kolaborasi bersama teman sejawat. Dan saya juga tidak melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, dengan menanamkan senilai kolaboratif dan inovatif agar murid lebih mandiri dan bernalar kritis, serta menginovasi diri untuk menyusun strategi dan penggunaan media pembelajaran. Melakukan penilaian seluruh aspek sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat, menjadi coach bagi guru lain, menjadi guru yang reflektif, bersikap terbuka pada setiap masukan dan melaksanakan tindak lanjut demi perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang saya lakukan. Terakhir, menggiatkan komunitas praktisi. Refleksi terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya peroleh dari memahami modul 1.1 dan 1.2, rencana ke depan yang akan saya kembangkan adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan yang memberi ruang seluas-luasnya untuk murid mengembangkan dirinya. Secara mandiri, aktif mengikuti berbagai pelatihan baik online maupun offline, melakukan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar murid. Rencana pengembangan diri selanjutnya yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik. Melakukan inovasi, merancang strategi pembelajaran dan menggunakan berbagai sumber baik media cetak maupun digital, serta merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Terakhir, melakukan refleksi pada setiap proses belajar mengajar dan bersikap terbuka pada setiap masukan, serta melaksanakan tindak lanjut perbaikan dari hasil refleksi demi penyempurnaan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Dan aktif mengikuti kegiatan MGMP dan komunitas praktisi lainnya. Demikianlah paparan koneksi antar materi 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.